Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Oke, sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya, hari ini kita akan melakukan praktikum untuk menguji laju reaksi ya. Jadi di sini kita pakai salah satu faktor yaitu konsentrasi. Oke. Semuanya sudah dapat LKPD? Sudah, Bu. Baik, oke. Setelahnya silahkan teman-teman cek untuk LKPD-nya. Di situ ada cara penggunaan LKPD. Boleh dicermati ya. Nah, jadi di sini ada cara penggunaan LKPD. Teman-teman bisa baca tujuan pembelajaran dulu. Kemudian nanti pelajari alat bahan yang digunakan. Kemudian langkah kerjanya sesuai dengan urutan yang tertulis. Kemudian isi dengan tabel pengamatan sesuai hasil praktikum. Kemudian jawab pertanyaan dan tulis kesimpulan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke gurunya ya, silahkan ya. Oke, kemudian yang kedua ada safety laboratorium. Nah, di sini teman-teman kita kelompok 1 sudah di depan dengan menggunakan APD. Jadi sudah memakai masker, memakai jas lab, sarung tangan dan pakai sepatu yang tertutup ya. Jadi ini merupakan contoh penggunaan APD yang benar. Jadi nanti teman-teman bisa pakai Google juga untuk jika diperlukan kalau larutannya memang perlu yang pakai Google gitu ya. Oke, kemudian dicek lagi yang setelahnya. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran atau tujuan dari praktikum kita ini, yaitu peserta mampu mengidentifikasi perubahan laju reaksi berdasarkan perbedaan konsentrasi larutan pemutih dan cuka yang digunakan dalam perlakuan terhadap paku dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara konsentrasi reaktan dan laju reaksi, khususnya bagaimana peningkatan konsentrasi pemutih sebagai oksidator atau cuka sebagai asam dan mempercepat proses korosi pada paku dengan tepat. Nah, ketiga adalah peserta didik mengamati dan mencatat perubahan fisik paku dari warna, tekstur, hingga munculnya karat dalam berbagai variasi konsentrasi secara sistematis dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis data percobaan untuk menentukan konsentrasi mana yang memberikan laju reaksi atau korosi paling cepat dan menjelaskan penyebabnya berdasarkan teori laju reaksi dengan tepat. Yang terakhir, menerapkan prinsip K3 dalam menggunakan bahan kimia rumah tangga seperti pemutih dan cuka secara aman dan bertanggung jawab. Oke, di sini juga ada dasar teori, teman-teman boleh dicermati lagi. Jadi di situ ada pengertian dari laju reaksi, terus kemudian konsentrasi merupakan salah satu faktor yang mempercepat dari laju reaksi itu sendiri. Oke, kita langsung masuk ke praktikumnya. Sudah siap? Oke, di sini sudah ada alat bahan. Silahkan teman-teman bisa disiapkan ya. Alat bahannya apa saja yang disiapkan, yang diperlukan. Seperti yang pertama ada glass beaker 100 ml sebanyak berapa buah? 6 buah. Yuk disiapkan. Baik, kemudian yang kedua gelas ukur 25 ml. Ya, sebanyak berapa buah, Mas? 2 buah. 2 buah. Oke, betul. Kemudian ada Pengaduk kaca. pengaduk kaca. Terus ada apa lagi? Stopwatch. Stopwatch ya. Stopwatch nanti pakai jamnya Ibu aja. Oke. Oke, silahkan. Terus kemudian bahannya apa aja nih? Ada pemutih pakaian. Ini apa? Konsentrasinya disebutkan dong. NaClO 5% dan 1%. 5% yang ini ya, NaClO itu pemutih. Pemutih. Jadi ada 5%, kemudian Ada dan 1%. 1%. Iya. 1% yang ini. Kemudian larutannya sama, Bu? iya sama, ini yang sudah diecerkan gitu ya. Baik. Ada lagi? Cuka dapur. Cuka dapur. Atau CH3COOH 5%. Iya, sama. Kemudian 1%. Iya, ini sudah diencerkan juga, sama ya. Baik, Bu. Terus Lanjut. ada paku besi. Paku besinya ini. Jadi nanti bisa diambil satu aja. Oke. Siap, Bu. Sudah siap? Silahkan dibaca langkah kerjanya sambil dikerjakan ya. Baik, Bu. Masukkan alat dan bahan. Betul. Masukkan larutan CH3COOH 1% dan NaClO 1% ke dalam masing-masing gelas beaker dan berilah label sebagai penanda. Oke, di sini siapkan 2 berarti. Oke. Yuk, disilakan. Siapkan 2. Oke, siapkan 2. Dikasih label, iya. Iya. Ini pena, sebentar. Oke. Iya. Konsentrasinya jangan lupa dituliskan ya, teman-teman ya. 1,
persen. Terus NA, iya. Oke, terus ditempel. tuh. Iya, boleh sambil dituangkan. Seberapa ya, Bu? Kalau dimasukkan ke sini semuanya aja. Oh, semuanya. Iya, nanti kalau mau mengukurnya menggunakan gelas ukur karena lebih akurat. Oh, iya. Gitu. Oke. Iya. Itu yang asam, iya, yang cuka. Ini ya Itu yang apa? Ayo. NaClO. Iya, NaClO 1%. 1%. Sudah? Sudah. Bu. Oke, kemudian langkah kedua apa tuh? Langkah kedua, masukkan larutan CH3COH 5% dan NaClO 5% ke dalam masing-masing gelas beker dan berilah label sebagai penanda. Iya, yuk. Berarti sama ya, Bu? Sama, langkahnya sama. Ini dibuka dulu, permisi. Iya, itu sudah Tadi nggak dituang ya? tinggal dituang, betul. Ini hati-hati ya teman-teman, harus pakai safety lap karena dia baunya cukup menyengat. Nanti kalau lama-lama terhirup bisa pusing. Gitu, iya. Iya, jangan terlalu dekat. Sudah, Anita boleh dituangkan? Angga juga boleh? Semuanya, Bu. Dikira-kira aja sama kayak ini nanti. Dibuka dulu. Iya. Bisa? Ininya. Ya, permisi. Nah, sorry. Iya. Sudah, Mas Angga? Sudah, Bu. Ya, ditekan aja Mbak Anita. Terus, sudah cukup? Iya. Ditutup lagi dengan rapat. Oke, sudah ya. Langkah ketiga apa tuh berarti? Langkah ketiga, ambil masing-masing larutan 10 ml menggunakan gelas ukur 25 ml mili dari larutan CH3COH 1% dan NaClO 1% yang sudah disiapkan ke dalam gelas beker yang sudah diberi tanda tabung 1. Oke, berarti tugas pertama yaitu menuliskan dengan labelnya. Mana labelnya tadi? Iya. Ditulis berapa tuh? Tabung 1 dan tabung 2. 2. Oke. Oke. Iya. Berarti ini tulis tabung 1 itu. Iya, tabung 1. Mbak Anita boleh dicermati ya, nanti Mbak Anita boleh bantu menuangkannya. Iya. Oke. Iya. Ditempelkan ke gelas beker. Gelas beker. Yang gelas beker ini. Iya. Sudah? Sudah, Bu. Langkah selanjutnya apa tuh? Ambil 10 mili. Oke, berarti di sini Ibu kasih ini ya petunjuknya. Jadi ini nanti dicampurkan menjadi satu larutan. Ini dicampurkan menjadi satu larutan. Jadi nanti di sini ini 10 mili, ini 10 mili dicampurkan, ini 10 mili, ini 10 mili dicampurkan. Gitu? Paham? Oke? Nanti yang 1% ditabung 1, kemudian yang tabung yang 5% itu tabung 2. Oke, paham? Paham, Bu. Oke. Ini dulu ya, Bu. Ya, di situ dulu supaya lebih akurat. Ini Kamu sama ini. Kamu nuang ini, boleh dibagi tugas. ini ancer dulu. Hati-hati ya. Mulut ketemu mulut. Ini, yang mau corongnya ini ketemu dengan corongnya. Iya, betul. Pelan-pelan. Dicek pelan-pelan, Mas Angga. Dikit lagi. Hati-hati. Hop, hop. Iya, sudah. Yuk dimasukkan ke berapa Mas Angga? Ke tabung 2. Tabung berapa tuh? Tabung Oh iya, tabung 2. 5% kan? Iya. Tadi? Iya. Ini yang 5%. Iya, berarti di tabung 2. Anita di? Ya, 10 mili dulu ya, Bu. Iya, 10 mili. Mbak Anita di tabung
1 ya. Sudah? Lagi berarti Bu. Iya. Jadi 1 sini, Bu. Iya. Langsung dicampur saja ya. Udah, Ibu. Sudah? Nih. Sudah jadi satu semua? Sudah ya? Oke, kemudian diaduk supaya homogen. Pakai pengaduk kaca, iya. Nanti gantian aja, nggak apa-apa. Oke, silahkan Mbak Anita pegang satu paku, Mas Angga pegang satu paku, dimasukkannya bersama ya. Oke Bu. Sudah? Ini ada tisu Mas. Iya, hati-hati ya. Ini baunya cukup menyengat. Boleh di sini, simpan di sini Mas Angga. Ya, ya sudah, siap. Masukkan bareng ya. Ya, Bu. Mana pakunya? 1, 2, 3. Oke, ini nanti timernya kita lihat perbandingannya per 2 menit ya. Silahkan dibuka lembar kerjanya. Tadi sudah dilakukan untuk skema kerjanya. Oh ya. Oke, kemudian lembar selanjutnya. Kemudian di sini ada kondisi awal, silahkan diisi dulu. Tadi gimana kondisi awalnya? Kondisi awal dari pakunya ya Bu. Iya, sama dari larutannya gimana? Pakunya masih baru. Iya tadi ya masih warna apa? Krum. Iya, abu-abu gitu ya. Silver. Betul. Kemudian sudah semua itu diisi? Kan awal. Sudah Bu. Mm-mm. Ini yang CH3. Iya, CH3. Betul. Aku isi ya, Mbak? Iya, boleh. Ini 1%. Oke. Kondisi awal ya. Mas Angga memastikan setiap 2 menit apakah ada perubahan nanti dicatat sama Mbak Anita. Oke? Bu. Siap. Sudah ya? Sudah? Oke. Kemudian per 2 menit, sudah 2 menit belum Mas Angga? Belum Bu. Belum ya? Oke, berarti setelah ini teman-teman cek untuk nanti analisis datanya, bagaimana kondisi awalnya seperti apa pakunya. Nanti per 2 menit silahkan diamati. Coba diamati. Mas Angga mau tabung 2? Iya. Oke. Iya. Diamati ya. Baik Bu. Ini kalau sesuai teori itu yang 5% lebih cepat. Kalau yang 1% itu lebih lambat karena konsentrasinya lebih Rendah. rendah, betul. Kalau di tabung yang 5% itu ada seperti ada gelembung-gelembungnya ya Bu. Oh iya, sudah timbul gelembung? Sudah mulai kelihatan sih. Oh iya. Oh, di pakunya. Oh iya, iya dilihat di pakunya ya teman-teman ya. Iya. Sudah? Kalau yang 1% belum ada. Belum ada. Tapi Oke. udah mulai terkikis. Oke, boleh ditulis aja langsung yang di waktu pertama, paruh waktu pertama. Ini tidak apa ya? Belum? Belum timbul gelembung. Iya, belum. Tapi mulai apa sih namanya terkikis ya, Bu? Iya, itu mulai bereaksi. Oh, Heeh. Antara larutannya dengan pakunya. Yang paku ini mulai timbul gelembung. Iya. Gelembung pada paku. Ini sudah 2 menit nih, berarti pas ya. Bereaksi ya. Oh, ini mulai timbul lagi nih. Boleh dicek? Tuh, yang tabung 2. Iya kan? Oh, iya warna kuning ya. Iya. Berarti Kuning kecoklatan. lanjut lagi yang waktu selanjutnya. Iya. Berarti yang tabung 2 apa yang tabung 1 dulu? Tabung 1 dulu. 1 dulu. Gimana pengamatannya? Nggak ada gelembung tapi terkikis. Terkikis ya, mulai bereaksi berarti ya. Iya. Paku mulai bereaksi. Bereaksi. Oke, kemudian yang ini gimana nih? Yang larutannya murni nih. Berkarat ya Bu. Mulai Timbul timbul gelembung. kuning. Iya. Iya. Sudah? Sudah. Terus diamati lagi nih, berarti kan tadi sudah ternyata reaksinya lebih cepat daripada perkiraan. Ini kan kita paruh waktunya per 2 menit. Sedangkan ini 3 menit aja sudah Timbul. timbul. Berarti dilanjutkan lagi aja, tinggal dicoret aja waktunya. Oke.
Oke, bicara ganti 3. Berarti ternyata per 1 menit dia sudah bereaksi. Berarti yang murni reaksinya lebih cepat, sangat cepat daripada yang 1%. Betul? Oke. Berarti nanti menit keempat boleh dicatat lagi ya Mas Angga ya? Ini tambah banyak. Iya tuh. Berarti larutannya juga berubah nggak kalau kayak gini warnanya? Mulai berubah nggak? berubah, Bu. Iya kan? Soalnya belum nyampur banget sih, Bu. Oke. Tapi ini udah mulai lebih jernih ya, Bu? Iya, lebih kuning. Lebih kuning. Iya kan warnanya? Yuk ditulis. Berarti menit ke 4. 4. Ini Berapa tuh? Yang satu, Yang satu gimana tuh? Belum ya? ya ini belum, ini terus Masih sama ya? sama gitu. Masih bereaksi. Kalau yang ini yang tabung 2 ini mulai lebih Mulai? semakin banyak, semakin semakin coklat ya, Iya. semakin coklat. Larutan berubah juga warnanya. Oke. Nanti kita berarti kalau reaksinya lebih cepat, kita selesai di menit kelima aja ya? Oh iya, Bu. Oke. Oke, kemudian sedikit lagi menit kelima boleh diperhatikan lagi. Hati-hati Mbak Anita, jangan terlalu dekat. Iya. Karena baunya lumayan menyengat ya. Yang 1% belum ini ya, Bu, nggak ada apa-apanya ya. Iya, masih bereaksi berarti ya? Masih Masih timbul gelembung dikit? ya, masih. Iya. Sudah? sudah, Bu. Iya, oke. Sudah. Ditulis menit ke berapa tuh? Kelima. Iya, betul. Kelima. Masih sama. Terus ini semakin coklat. Iya, semakin berwarna coklat. Satu apa? Ya, coklat tua. Sudah? Sudah. Oke, kemudian di lembar selanjutnya ada analisis data. Nah, berarti kalau reaksinya yang terjadi itu reaksi keseluruhannya itu adalah Fe itu besi ya, ditambah dengan 3 NaClO, itu 3 NaClO tadi yang mana? Baiklin ya? Yang baiklin. Kemudian ditambah dengan CH3COOH atau cuka, menghasilkan FeCl3 ditambah 3CH3COONa plus H2O. Ada airnya. Tuh. Oke, silakan ditulis dulu untuk analisis datanya. Kemudian dari yang teman-teman lihat, hubungan konsentrasi dengan laju reaksi itu bagaimana? Berarti Kalau pada campuran yang cuka 5% ditambah baiklin 5% itu nanti reaksinya akan berlangsung lebih cepat gitu, iya, dibanding oke. 1%, gitu. Betul, berarti tinggal dituliskan yuk sambil dituliskan. Mana, Bu? Di sini, ya, di analisis data. Secara ini aja. Lebih cepat. Iya, singkat aja. Kemudian yang itu cuka, asam asetat dan baiklin itu menghasilkan apa? Kalau paku berkarat berarti masuk ke reaksi Oksidasi. oksidasi. Ternyata tadi yang menjadi oksidasi kuat itu yang mana? Iya. Iya, 5%. Berarti konsentrasi itu sangat mempengaruhi. Iya nggak? Iya, oke. Oke. Sudah? Ya, Bu. Kemudian sudah Mbak Anita? Sudah, Bu. Oke, setelah itu berarti kesimpulan dari analisis datanya yaitu konsentrasinya apa menurut Mas Angga? Kalau menurut saya konsentrasi larutan itu berbanding lurus dengan laju reaksi, Bu. Iya. Kemudian? Kemudian campuran dengan konsentrasi yang cukanya itu lebih tinggi, itu 5% tadi itu menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat. Oh iya, dibandingkan benar. yang 1%. Iya, berarti sudah terbukti sesuai dengan teori? Sudah. Sudah ya, berarti konsentrasi memang sangat mempengaruhi laju reaksinya. Oke, setelah itu kita kesimpulan teman-teman bisa nanti dituliskan dan pertanyaannya boleh dikerjakan secara berkelompok. Oke, teman-teman yang di situ juga dikerjakan secara berkelompok ya. Tadi sudah jelas dari praktikumnya bersama tadi? Sudah? Oke. Sudah Mbak Anita? Kesimpulan? Oke, mungkin dari praktikum ini kita sudah mengetahui ya ternyata dari yang kita lakukan praktikum itu tadi sesuai dengan teori yaitu ternyata besarnya konsentrasi itu mempercepat atau mempengaruhi percepatan dari laju reaksi. Ternyata itu sudah terbukti nih, ya kan? Oke, silakan teman-teman nanti bisa pelajari pengaruh yang lain untuk
yang mempercepat laju reaksi itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.